Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman pemilih dimanapun berada? Kali pertamanya KPU Kabupaten Tulungagung menggelar podcast. Ya, ini adalah channel podcastnya KPU Tulungagung adalah Ngopi. Sini deng, Ngopi. Ngobrol Pendidikan Demokrasi. Dan untuk edisi pertama ini perdana, yaitu kita akan bertemu dengan komisioner tercantik di KPU Kabupaten Tulungagung, teman pemilih. Ya, beliau adalah Apa kabar? Apa kabar? Salaman dulu dong. Apa kabar? Kita ciuman boleh ya kayaknya ya begini ya, berpelukan. Masya Allah. Lama banget ini, Mbak Susan. Kita nggak ketemu ya. Akhirnya dipertemukan oleh podcastnya Tulungagung. Iya, KPU Tulungagung. Ya, ngopi, ngobrol pendidikan demokrasi. Jangan lupa ya guys, teman pemilih dimanapun berada, untuk like, ya, komen, share, plus subscribe-nya ditunggu. Oke, untuk kali pertamanya kita kali ini Mbak Susan, saya bilangnya kakak atau mbak atau ibu gitu, tapi yang pasti biasanya saya panggilnya mbak atau kakak. Untuk kali pertamanya kali ini tema kita harus dicontekan ya, nggak apa-apa kan? Tema kita ngopi bareng bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dengan tema seputar informasi terkait putusan dari Mahkamah Konstitusi yang akan memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah di tahun 2029. Ini kan banyak sekali ya teman pemilih yang mungkin belum mengetahui hal ini atau mengetahuinya itu hanya sekilas gitu, Mbak Susan. Nah, bersama beliau insya Allah berapa menit ke depan ya. Pengennya kita 1 jam, tapi nggak tahu nanti berapa jam. Berarti pengen tahu banget ya, bukan tahu aja ya. Tahu pakai banget. Karena kalau kita tidak tahu, pastinya kita nanti akan tersesat gitu ya. Apalagi ini adalah untuk memilih pemimpin yang insya Allah 5 tahun ke depan dipertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Monggo. Selamat sore, pagi, siang, malam teman-temanku, semuanya diborong. Teman pemilih yang ada di sana, ya. Alhamdulillah, tayang perdana hari ini kita podcast dengan host tamu juga, perdana juga, Mbak Nisa dari sana. Baik, memang hari ini tema kita, sepakatan kita memang membahas tentang putusan MK terbaru, ya, 132 tahun 2024 yang cukup menggemparkan. Betul. Dan juga mendapatkan sorotan dari luar negeri loh. Karena apa? Ya, dalam putusan itu sudah jelas disampaikan bahwa salah 2 isinya, ada 2 hal yang penting bahwa pemilu kita ke depan di 2029 itu harus dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu bagaimana? Pemilu yang memilih Presiden, DPR, ya, DPR, DPD dan Presiden. 3 pemilu DPR RI ya. DPR RI, DPD juga RI. Kemudian di pemilu lokalnya kita akan memilih DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian gubernur, wali kota dan bupati. Beserta wakilnya tentu saja. Itu satu paket itu. Ya, betul. Nah, itu yang ramai dipinjang. Kemudian tidak hanya itu salah satunya. Yang kedua bahwa pemilihan ini nanti harus ada jeda, tidak sekaligus. Jadi kita akan punya riwayat serentak di 2019 itu serentak 5 pemilihan sekaligus. Kemudian di 2024 ini kita serentak di 2 pemilihan dalam waktu 1 tahun yang sama. Punya 2 gawe besar, pemilu dan pilkada. Nah, ini ke depan insya Allah, bukan insya Allah, memang di ketetapan MK itu harus dipisah jedanya minimal 2 tahun, maksimal 2,5 tahun antara pemilu nasional dengan pemilu lokalnya atau pilkada. Tapi tetap serentak. Tetap serentak, tetapi di dua waktu itu. Serentaknya kalau kemarin 5, sekarang dibagi 3 itu tadi, seperti yang saya sampaikan.
Jadi dipisah Iya, ya antara dipisah. pemilu dan pilkada. Istilahnya begitu Bahasanya, kalau orang karena bisa kalau pilkada itu kan cuma pemilihan kepala daerah ya, Heeh. bahasanya pilkada. Kalau sekarang bukan pilkada, pilkada, tapi pemilu pemilihan lokal. Ya, Nah, pemilu lokal. pemilu Karena di sana lokal. ada pemilihan DPRD yang dulu tidak disatukan dengan pilkada. Oke, jadi pemilu lokal ya. Oke, baik. Nah, teman pemilih pastinya juga bertanya-tanya nih, mengapa keputusan ini ada gitu loh. Iya. Pastinya memutuskan segala sesuatu apalagi Betul. tentang masalah pemilihan umum itu kan kajiannya bukan sehari 2 hari. Betul. Gitu. Why? Ya. Jadi setiap keputusan MK itu pasti punya alasan. Pasti ada yang mengajukan kenapa akhirnya diputuskan. Dan ini adalah pengajuan yang kesekian kalinya, Mbak Lisa ya. Nah, terakhir ini pengajuan dari teman-teman Perludem yang memang fokus terhadap penyelenggaraan pemilu nasional kita. Nah, di sana akhirnya diputuskan hari ini yaitu Perludem menganggap atau dalam keputusan itu pun secara garis besar substansinya kenapa MK akhirnya memisahkan pemilu lokal dan pemilu nasional itu banyak hal. Pertama, untuk memudahkan pemilih. Jadi memudahkan pemilih. Kenapa? Apakah selama ini merasa kesulitan? Iya, memang benar. Memang sangat benar, tidak hanya kesulitan dari pemilih saja, tetapi juga penyelenggara. KPU nih. Iya, bayangkan ya, coba pemilih harus memilih 5 surat suara sekaligus. Dan satu surat itu nggak cuma 1, 2, 3 orang, banyak gitu. Orang itu yang pertama. Makanya ini tidak bisa diteruskan, harus dipermudah pemilih ini supaya memilihnya itu juga hasilnya bisa akuntabel, jelas. Mereka datang ke TPS itu jelas siapa yang mau dipilih, kemudian bagaimana cara milihnya juga mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang kedua memudahkan tadi yang saya sampaikan, penyelenggara. Penyelenggara ini punya jeda waktu. Jadi ketika menyelenggarakan pemilu yang sudah sedemikian rumit, kita yang hari ini baru saja dilalui harus langsung menyelenggarakan pilkada. Jadi belum cukuplah istilahnya lelah kita, ya istirahat kita, tetapi sudah harus dipacu lagi menyelenggarakan pilkada. Nah, dengan jeda 2 tahun ini harapannya, ya penyelenggara punya cukup waktu untuk mengembalikan tenaganya kembali menyelenggarakan pilkada. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya akan sangat memudahkan partai politik yang menjadi peserta pemilu ini untuk konsolidasi. Sama masalahnya. Pemilu sudah ngos-ngosan mereka ya, entah amunisi, tenaganya dikeluarkan untuk pemilu nasional, dalam waktu yang berdekatan harus sekaligus mengkonsolidasikan di tingkat daerahnya untuk pilkadanya. Sama, jadi semua kesulitan itu ternyata dialami baik pemilih, penyelenggara maupun peserta, sehingga formulasi ini dianggap MK paling baik sehingga menjadi keputusan akhirnya. Oke, jadi kajiannya banyak sekali ya. Jadi semoga saja keputusan ini juga disambut baik oleh para teman pemilih. Harusnya begitu ya. Kalau penyelenggara dan peserta itu kayaknya seneng gitu. Tapi kalau teman pemilih beberapa kali saya tanya gitu ya, nggak terlalu ngefek sih katanya begitu ya, kayak terlalu ngefek sih. Ini ya mungkin karena yang ditanya adalah mereka yang sudah mengetahui tentang siapa yang mau dipilih gitu ya. Tapi kan banyak pemilih pemula maupun pemilih manula. Manula. Apa istilahnya? Apa? Senior ya. Mohon maaf ya. Pemilih tua. Oh iya. Lansia kan banyak sekali. Ini siapa gitu kan dengan lembaran yang gede seperti itu. Gambarannya seperti apa nanti, Mbak Susan? Kalau di tahun 2029 nih, ilustrasi gambar aja deh, karena kan keputusan MK ini juga banyak sekali dari teman pemilih yang suaranya aja atau tulisannya atau ketetapannya aja belum pernah membaca mungkin loh ya, atau membacanya hanya sekilas gitu aja. Jadi mungkin pasca putusan MK itu ya banyak hal yang bisa dijadikan diskusi, bahkan perdebatan. Tidak hanya di kalangan elit-elit partai politik,
di regulator kita, para dewan, DPR RI, bahkan di penyelenggara masih dalam rangka apakah keputusan MK ini tepat atau tidak, nanti bagaimana dampaknya, terus apa yang harus dilakukan oleh kita penyelenggara dan sebagainya. Yang jelas putusan MK itu kan bersifat mengikat ya, mengikat seluruh penyelenggara negara yang memang stakeholdernya pemilu lah, DPR RI, kemudian KPU, Bawaslu, pemerintah juga harus melaksanakan segera. Segera dalam arti tindak lanjutnya pertama tentu karena formulasi ini tidak mungkin ditata selain merubah undang-undang pemilu, maka hal yang terbaik atau yang kita tunggu hari ini sebagai penyelenggara adalah menunggu revisi undang-undang pemilu kita. Itu yang pertama. Kalau KPU ya kami tentu saja tidak mungkin berjalan tanpa rule itu. Sebelum itu ada ya tentu kami tidak bisa menyampaikan apa-apa selain pedoman kita pemilu Undang-Undang 7 2017 kemarin. Kalau dari Mbak Susana sendiri ini, dari teman-teman KPU sendiri, ini apa juga sudah ada sosialisasi kaitannya dengan hal ini ke teman pemilih begitu? Nah, ini perdana. Kalau sosialisasi lewat pos kan perdana ya. Tapi jadi memang begini Mbak Lisa, kami pasca pemilu kemarin itu sosialisasi kita tatap muka atau menyapa teman-teman pemilih secara langsung memang belum intens kita lakukan hari ini, karena yaitu kita masih punya jeda atau sisa-sisa tenaga yang perlu kita bangun kembali. Kemudian kita sudah merancang kegiatan setelah ini, insya Allah ke beberapa sekolah khususnya terkait ya tahapan pemilu lah, tidak khusus di keputusan ini, karena secara umum pasti keputusan ini pun juga bukan ranah kami sebagai penyelenggara yang secara tidak betul lah kalau kita sampaikan, karena prinsipnya kita akan menjadi penyelenggara terhadap hasil dari keputusan MK ini setelah digodok oleh regulator kita, nanti KPU RI bersama DPR, khususnya Komisi 2, nanti bagaimana revisi itu ada, baru kalau kita sudah terima revisi itu jadinya baru bisa kita sosialisasikan. Kira-kira nih, kapan selesainya penggodokan itu? Yang jelas kalau saya sejauh mengikuti diskusi yang dilakukan oleh peneliti, para ahli, bahkan idola saya Pak Mahfud MD itu saya ikuti itu podcastnya. Ya maksimal kita kan pemilu kita itu kan perjalanannya menuju pemilu itu kan ada persiapan 20 bulan ya. Kalau dihitung dari persiapan itu berarti 2027 itu sudah harus ada regulasi yang baru atau revisi dari Undang-Undang 7 itu. Sehingga ya kemungkinan di 2027 itu akan sudah ini selesai lah pembahasan revisinya. Mudah-mudahan. Sehingga kita juga punya persiapan yang cukup untuk melaksanakan pemilu 2029. Ini kan 2025 juga sudah ada di pertengahan kan? Sudah mau habis. Lah iya. Jadi kalau bisa kan selesai, betul. Ini kan sudah ada gitu ya, sesuatu yang kepastian gitu ya. Jadi untuk yang lihat podcast ini, bapak-bapak nih yang bagian perundang-undangan tentang pemilu, semoga segera bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat. Karena ngomong sosialisasi itu bukan cuman kepada mereka yang bisa mengakses media, karena banyak sekali di antara teman pemilih, baik pemula maupun senior, yang belum tahu juga tentang keputusan MK ini sendiri. Tentang sesuatu yang baru, itu kan butuh dipelajari. Kira-kira nih, implementasinya nanti gimana gitu loh. Walaupun belum ada, kita anggap saja ini undang-undang sudah ada gitu ya. Jadi ini yang jadi masalah selama ini juga ini. Hasil saya belajar dari senior-senior saya, dari para ahli itu, bahwa memang kalau ya sesuai dengan keputusan MK, beberapa hal yang tertuang di sana itu akan secara teknis itu sulit diterapkan. Contohnya, di situ kan ada kepala daerah yang harus PLT nanti, ya. Jadi setelah pemilu nasional di 2029 itu,
setelah dilantik Presiden, DPD, DPR RI, itu harus dilaksanakan pemilu lokalnya. Nah, pemilu lokal itu kan pemilihan DPRD sama kepala daerah. Nah, padahal masa jabatannya itu kan sudah selesai di 2029 mereka. Iya kan harus dua tahun sampai maksimal 2,5 tahun. Padahal pelaksanaannya masih harus 3 tahun 2031, 32. Nah itu nanti yang formulasinya yang masih dalam perdebatan. Gimana ini caranya nanti untuk mengisi kekosongan 2 tahunnya itu masa transisi ini gimana? Kalau kepala daerah sudah wajar. Betul, ada PLT-nya ya. PLT, PJ ya. Tetapi PJ maupun PLT itu pun ini tidak wajar kalau sampai 2 tahun lebih. Kan biasanya cuma 1 bulan, maksimal 6 bulan lah. Ya, kalau ini 2 tahun lebih itu bagaimana? Kemudian untuk yang paling sulit ini anggota dewan. Nah, itu kan banyak orang. Iya. Ya, kalau butuh PLT boleh saya boleh. PLT dewan ya. Juga masih kita malah belum nyampe itu gimana ini nanti. Kerumitan itu yang sekarang ya mungkin nanti akan terjawab di revisi undang-undang kita itu. Untuk hari ini tentu para elit-elit yang berkepentingan di sana pasti sudah sedang membahas itu, kemudian mencari formulasi yang terbaik sehingga nanti antara putusan MK dengan revisi undang-undang itu bisa saling mendukung lah. Yang jelas kalau dipikir secara nalar hari ini itu rumit akan pelaksanaannya itu rumit gitu. Rumit implementasinya. Iya. Ya, tapi yang pasti segala sesuatu yang diputuskan MK itu juga pengkajiannya juga mungkin dari situ-situ juga. Tidak mungkin lah memutuskan asal-asalan. Pasti ada hal-hal yang sudah menjadi pertimbangan. Tidak hanya untuk MK, karena ini pemilu ya. Pemilu itu sarana kedaulatan kita memilih pemimpin, tentu akan banyak hal yang sudah dipertimbangkan. Nah, hal yang menarik lagi saat keputusan MK ini ada gitu ya di tengah masyarakat. Itu masyarakat itu iki putusan apa sih? Yang bagian mana sih gitu kan? Kalau sesuatu yang memang belum ada undang-undangnya yang masih direvisi dan sebagainya, bagaimana sih meredam pemikiran liar dari teman pemilih gitu loh ya? Karena ada kalanya hal belum dipastikan dan ini waktu semakin hari sudah bergulir dan bergulir. Sebenarnya mudah Mbak Lisa ya. Jadi untuk hal-hal yang memang tidak diketahui atau belum diketahui, saya pikir karena masa pemilu juga masih jauh ya, teman-teman pemilih tidak usah risau lah. Dan kami pun di kabupaten kota ya, untuk penyelenggara hari ini tentu menyerahkan urusan itu kepada para pimpinan kami yang ada di sana. Dan hari ini kita fokus terhadap penyelenggaraan atau sosialisasi yang sifatnya pendidikan terhadap teman-teman pemilih pemula ini bagaimana berdemokrasi yang benar. Itu saja. Secara umum kita melakukan penguatan karakter mereka saja sehingga demokrasi ini nanti akan bisa dilaksanakan atau mereka akan nanti ke depan yang menjalani ini langsung. Karena begini Mbak Lisa ya, saya sendiri berpikir bahwa sistem apapun ya, regulasi apapun, teknisnya bagaimanapun, kalau tidak diimbangi kecerdasan masyarakat, kepedulian masyarakat, peran serta masyarakat bahwa kita ini nanti 5 tahunan ini punya gawe memilih pemimpin dan pemimpin harus sesuai yang kita harapkan. Kalau itu tidak tertanam ya sia-sia aja. Sistem apapun kalau tetap datang ke TPS karena money politik, datang ke TPS bukan kesadaran sendiri, akan sia-sia menurut saya. Jadi kita fokus hari ini selain pimpinan kami menggodok putusan MK, kita fokus kepada pendidikan pemilih teman-teman yang masih 17 tahun ke atas atau pemilih pemula. Sasaran kita insya Allah fokusnya itu, dan kami rasa itu jauh lebih penting daripada menyampaikan hal-hal yang memang belum pasti, kemudian padahal nanti pasti akan ada perubahan secara teknis lah nanti. Nah karena itu kenapa nih teman pemilih ada KPU Tulungagung bikin ngopi ini. Ini sarana pendidikan kita. Demokrasi. Ya, jadi salah satu tujuan agar
kita itu tidak terlalu overthinking, memikirkan sesuatu yang tidak penting atau memasukkan informasi-informasi yang itu banyak hoaknya. Jadi kaitannya dengan masalah demokrasi dan pendidikan politik maupun pemilu, jawabannya adalah ngopi, ngobrol pendidikan demokrasi gitu. Nah, kita lanjut lagi tentang ini nih. Sebenarnya kan kalau ngomong masalah teknis ya, bukan dibilang nggak penting sih ya, tapi kan ada yang lebih krusial lagi yaitu pelanggaran sana sini, yang itu kadang berulang lagi, kau kembali melakukan hal itu. Mumet aku kan. Gimana ini tentang hal ini? Ya tentu kalau pelanggaran pemilu ya, kita ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah kepastian hukumnya saja. Kita ini sekali lagi, KPU itu apa ya, kita itu secara administrasi atau ibaratnya panitia lah. Jadi kita tidak membuat produk hukum terhadap pelaksanaan pemilu. Kita pelaksana, sehingga yaitu kita berharap penegakan hukumnya itu ya memang dilaksanakan sebaik-baiknya. Kita sebagai penyelenggara ya di dalam internal kita memastikan bahwa yang kita laksanakan sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian bagaimana pihak luar itu nanti bisa membandengi kita, ada Badan Pengawas Pemilu. Kita juga melakukan sinergi ya untuk membantengi kita dari hal-hal yang dirasa akan bisa mengikat kita, mengingatkan kita, mendukung kita. Salah dan benar ada yang mengingatkan, kalau benar dapat dukungan itu dengan seluruh stakeholder yang ada di kabupaten. Selebihnya saya pikir ya insya Allah integritas dan profesionalitas di penyelenggara itu yang menjadi tujuan kita, titik utama kita untuk ditanamkan selalu. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu tentu ada pihak-pihak yang lebih berwenang ya, kecuali kita secara internal melakukan pengawasan internal terhadap internal kita sendiri. Selebihnya kan bukan ranah kita. Jadi banyak hal sih mungkin dari teman pemilih juga harus tahu ya, bahwa teman-teman KPU ini hanya melaksanakan gitu ya perundang-undangan yang sudah diputuskan dari pusat. Jadi bukan KPU-nya yang buat ya. Jadi kan teman-teman KPU itu kok begini-begini, padahal bukan kitanya ya. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin nih belum berkenan di hati teman pemilih semua, yuk bisa langsung tanya gitu ya. Karena kita juga ini di sini bisa komen gitu ya. Anda juga bisa komenin kita nih. Gitu. Mau tema apa lagi yang mau kita angkat, terus mau pertanyaan-pertanyaan apa lagi. Kayaknya next kita bikin Q&A gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dari sosial media yang kaitannya tentang masalah pemilihan umum. Insya Allah the next kita akan bahas gitu ya. Tema apa yang pengen dibahas bisa komen ya nanti. Kemudian siapa yang pengen didatangkan bisa dikomen juga. Kalau perlu artis dari ibu kota, boleh komen, tapi kita usahanya nanti dilihat ya. Komen bebas pokoknya. Tapi kalau mendatangkan artis ibu kota kakaknya kok berat Mbak Lisa. Bisa. Segala sesuatu tuh artis jangan samaran aja. Samaran gitu ya. Jadi pada intinya terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport KPU Tulungagung, dan jangan lupa untuk support kita ngobrol pendidikan demokrasi podcast KPU Tulungagung. Jangan lupa ya like, terus komen, share dan subscribe ya. Dan kayaknya untuk pertama ini dulu yang akan kita bahas. Kok cepat? Pengen ya, lagi ya sadar ya. Belum kerasa ya. Iya, belum kerasa ya. Tapi sebenarnya the next kita akan bahas kembali bersama divisi-divisi yang lain. Dan sekali lagi jangan lupa untuk kembali lagi untuk terus dan terus ya kita tambah pendidikan kita, informasi kita kaitannya dengan pemilihan umum yang pastinya di sumber yang terpercaya.
Jangan lupa teman-teman pemilih turut serta menyebarkan informasi, Betul. melaksanakan pendidikan pemilih, apalagi Gen Z ya. Gen Z yang melek teknologi ini harus benar-benar peduli. Setidaknya melalui podcast kita, teman-teman bisa turut serta aktif. Kemudian podcast ini disebarluaskan, kemudian teman-teman juga berkontribusi melaksanakan ini secara tidak langsung pada akhirnya. Sehingga insya Allah nanti Tulungagung minimal semuanya bisa melek informasi terkait kepemiluan. Oke, terima kasih untuk Kak Susan SPD. Iya, beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi kalau pengen diawasi, bisa langsung ke beliaunya ya. Terima kasih dan kita akan bertemu kembali di podcast KPU Tulungagung. Dan sekali lagi jangan lupa komennya, terus subscribe, itu yang terpenting, loncengnya juga dinyalain, ya, di-share. Insya Allah kita akan bertemu dan terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum.